Dia nyelupin kepala Udo ke lumpur yang ada batunya. Sampai hidung Udo masuk lumpur sama mulut Udo masuk lumpur. Kata. Jebuk, kelihatan aku pingsan. Banyak banget luka-luka lebam di badannya. Sampai kuku dia ini copot. Orang itu jahat banget dan pada dadaku, Mak. Perut aku, badanku diinjak. Mama jangan sampai ngomong-ngomong. Mau diincar, mau dibunuh. Ketemu dokter ngomong, astagfirullah ibu, anak ibu ini udah kena saraf di kepalanya. Ini ada gumpalan darah. Yang kamu lihat sendiri, teman kamu aja dipukul, jadiin samsak, digelantungkan di atas pohon. Iya, push up udah nggak kuat, melakukan sit up udah nggak kuat, jadi samsak, dor. Gila nih, bajingan banget orang-orang lama. Mahasiswa Unila yang tewas usai di Kasar Mapala dipaksa minum spiritus. Senior alumni Mapala Unila terlibat diksar maut, kepala dicelupkan ke lumpur. Ibu ungkap kuku mahasiswa Unila yang tewas usai diksar Mapala terkelupas. Ibu mahasiswa Unila yang tewas usai diksar Mapala, anak saya diancam di. Oke, dan ketemu lagi bersama saya Uya Kuya atau Surya Utama SIP, Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia, sekaligus juga anggota DPR RI Komisi 9 dari fraksi PAN di LBU Lembaga Bantuan Uya. Kali ini ada Ibu Wirnawati, Iya. ibu korban dari Pratama Wijaya Kusuma. Turut berduka cita, Bu, Iya, makasih. atas meninggalnya anak Ibu. Ada juga Ichen Amsterli, PH atau kuasa hukum dari keluarga korban. Ada juga Faris, ini salah satu korban lainnya juga. Dan juga ada Mas Abdi Muhariansyah, kuasa hukum juga dari keluarga korban. Oke, Bu, pertama-tama saya sekali lagi turut berduka cita atas meninggalnya almarhum. Tapi memang ini harus ditindak tegas karena kita tidak menginginkan ada lagi yang namanya kekerasan, senioritas yang terus berulang terjadi dan terjadi lagi di lingkungan pendidikan di negara tercinta kita. Benar. Sudah saatnya ini di stop karena ini berulang dan berulang lagi. Ini ceritanya anak Ibu ini adalah mahasiswa angkatan 2024. 2024, berarti angkatan ya masih junior ya. Iya. Ini ikut Diksar nih berarti ikut Mapala ya, kayak pecinta alamnya kampus ya. Benar. Oke. Ini gimana Ibu ceritanya yang Dari- Ibu bisa tahu, akhirnya Ibu diberitahu anak Ibu meninggal dan Dari awal aku menjemput Iya. dia. Iya. Dari dia ikut mahepel itu malam-malam. iya, Saya jemput di Unila. iya. Terus dalam keadaan anak saya, dia nyuruh ke arah PEP, kata sejemput di situ. Dia remang-remang, saya lihat dia udah geleng-geleng kayak gini. Langsung saya peluk, langsung saya ngomong, ya Allah nak, kok kamu kumul banget sayang, kataku saya peluk. Ayo Ma pulang, nggak lama ada cewek dua datang. Iya. Ibu, tante, kata dia, salam dorang dua, aku sambut dong. Iya. Kata dia, ini luka-luka Pratama udah aku obatin, katanya. Ah, luka, kataku. Udah kata anakku, cepet pulang, dia yang bawa motor. Tapi kayak geleng-geleng bawa motor. Udah nak, kataku, ganti. Pas di depan PEP itu ganti, aku yang bawa. Terus pulang, dia ngomong gini, Mama ngapain baik-baik di jalan itu, dia ngomong, ngapain baik-baik Ma sama cewek dua itu. Dua itu udah Udo, ngapain nak? Dia nyelupin kepala Udo ke lumpur yang ada batunya, kata dia. Yang ada batunya. Sampai hidung Udo masuk lumpur sama mulut Udo masuk lumpur, kata dia. Nah saya kan sempat emosi, ayo Mama balik ya nak, Mama mau cari gitu. Nggak usah Mama, orang itu rame, nanti Mama pukul orang rame, orang itu. Ayo Ma, kita pulang, kata dia. Udo ini udah lapar banget, kata dia. Cari mie ayam Ma. Cari mie ayam nak, aku iya, nyarilah kita berdua mie ayam. Dapet, kita beli udah nyampe di jalan itu dia udah geleng-geleng kan. Kenapa nak? Cepet Ma, kata dia. Iya nak, nyampe di rumah. Dia ngangkat, aku mau ngangkat tas, jangan Ma, berat, diangkatnya lah. Ditaruhnya tasnya itu. Dia duduk, mau makan mie ayam, saya ngambil mangkok. Dia lagi ngambil mangkok di dapur tuh, jebuk, saya lari, saya lihat anakku pingsan.
Dia pingsan. Sempat aku buka bajunya kan saya lap-lap, terus si foto kena banyak banget luka-luka lebam di badannya. Sampai kuku dia ini copot. Kukunya copot. Iya. Sebelah kirinya itu copot kukunya, jempolnya. Tapi saya nggak sempat foto karena saya histeris ngeliat darahnya. Sama itunya saya ngasih betadine, HP saya udah selempar, nggak kesempat ke foto sama saya. Tapi luka-lukanya yang lain udah saya foto. Dia bangun. Aku tanya kenapa itu Nang. Katanya orang itu jahat banget dan pada dadaku mak, perut aku, badanku diinjak katanya. Dan sempat aku mau ngadu, nggak boleh. Ayo nak berobatlah kita ke RBI. Berobat ke RBI, udah berobat. Aku mau ngajak ke rumah sakit, mau dipisum, nggak mau. Mama jangan sampai ngomong-ngomong, Mama, kata dia. Jangan sampai ngomong, Ma. Karena udah itu nanti dicari, mau diincar, mau dibunuh. Mama kalau udah itu bukan suara, kata dia. Dia orang tahu alamat rumah kita, Mama. Rumah kita jauh, kata dia. Mama tolong, Ma. Jangan, kalau Mama sayang sama Udo, dia panggil Udo orang Lampung. Mama jangan bilang-bilang, Mama. Akhirnya saya nggak ngomong demi anakku. Dia mau kuliah, katanya. Tanpa lari, lama-lama jadi jam Februari. Dia udah mulai sakit. Tangan dia udah kram, kepala dia udah sakit. Kaki dia udah ngencang jalannya, dia tetap mau kuliah. Nah jangan nah. Sampai bulan puasa lah nggak kuat lagi karena dia puasa, nggak kuat lagi drop badannya, muntahnya. Dia muntah. Terus tangan dia udah kram, masuklah ke rumah sakit. Masuk ke rumah sakit Bintang Amin. Di situ ditanganin orang karena katanya ada muntah, ada lambung. Ya. Nah, jadinya ditanganin dokter Tony. Di situ ditanganin hari Senin kita disuruh pulang karena tangan dia ini masih kram, kepala dia masih sakit. Dikasihnya lah surat rujukan ke poli saraf, kata dia. Saraf itu adanya hari Rebo. Nah, hari Rebo kita ke saraf, datang ketemu dokter Nelan. Dokter Nelan ada jam 3, kitanya nunggu kan dari jam 9, ada jam 3. Dia masuk di ruangan, dia ngomong, "Astagfirullah Ibu, anak Ibu ini udah kena saraf," kata dia gitu. Ya Allah, nggak tahu Bu, kataku. Nah ini dilihatnya, ini scanning ya katanya, di scanning lah. Nah dokter Nelan ngomong gini hasil scanning, "Ibu hari ini harus ke Abdul Muluk karena harus cepat ditanganin ini Ibu, ini ada gumpalan darah, ini apalagi nih," kata dia ngomong gitu. Karena di Abdul Muluk yang ada bedah saraf, kata dia. Nah langsung kita berdua ke situ, ke Abdul Muluk. Nah, sampai sore di tangan orang Abdul Muluk baik, disambut orang. Ditanya kenapa ini Bu, kata. Nah di dokter Nelan katanya ada gumpalan darah. Nah disuruhnya mau tanda tangan harus operasi besok katanya. Saya izin dulu sama suami Dora, sama mertuaku. Dora nggak ngasih, kaget karena ada gumpalan darahnya itu. Saya cuma nangis Di kepala. di kepalanya. Akhirnya terjadi aku habis sholat, habis buka itu saya tanda tangan. Dia masuk ruangan jam 11 malam langsung disuruh puasa. Ya. Jam 1:30 siang dia masuk ruangan operasi. Udah dioperasi, nggak lama aku dipanggil sama dokter keluarga Pratama. "Iya Bu," masuk. Dia ngomong, "Ibu, ini gumpalan darahnya udah kami ambil," kata dia. Terus dia itu ada cairan tidak lancar, maka dipasang selang, kata dia kayak gitu. Pasanglah selang di badannya. "Ibu," kataku, "selangnya itu dok gimana? Nanti selangnya itu bisa dicopot enggak Ibu? Itu permanen selangnya," kata dia. "Allah Tuhanku, terus di mana selangnya?" "Dimasukin sini Bu, sampai perutnya." Nah aku dioperasi lagi di perut dia. Ya Allah, saya nangis di situ. "Nanti," kata dia, "dijual
nanti ada kontrol kok Bu, nanti ada jual scanningnya kok Bu, kata dia. Nah kita pulang lah, habis itu iya saya lihat bener anakku keluar dari operasi itu, di sininya ada bekas selangnya juga, maksudnya mau operasi kepalanya. Tanggal 31 kami pulang dari rumah sakit. Udah saya dirawat di rumah, dia nggak ada keluhan, makan cuman ya tapi kita tuntun, jalan aja tuntun. Ini dorang nengok aja saya tuntun keluar kayak gitu. Karena tangan dia belum berubah, lagi dia manja encot. Nah, sampai tanggal 28 April itu dia sakit lagi, kepala dia pagi subuh. Saya bingung mau dikasih apa, saya kasih minyak kayu putih. Habis sholat kita berangkat ke Abdul Muluk, langsung ke sana lagi karena biar ketemu dokternya. Masuk UGD jam 11 baru masuk ruangan. Dia udah lemas posisi badannya, udah nggak ada tenaga. Dari pertama masuk dari rumah aja mau ke mobil aja udah nggak ada tenaga, harus digotong. Jam 3 dia udah pakai oksigen, udah lemah banget. Jam 5 lewat seperempat itu dia meninggal. Jadi ini kejadian yang terjadi, ini ada fotonya, bisa lihat Ibu, foto almarhum. Ini. Iya. Oke, ini jurusan apa kuliahnya anak Ibu? Bisnis digital. Cita-citanya apa Ibu? Dia mau pengusaha, dia kata dia mau membahagiain mama sama ayah. Oke. Ini sekarang kan ini berarti sudah kasusnya sudah ditangani di Benar. Polda Lampung. Polda Lampung. Benar. Ibu tinggal di Lampung mana? Bandar Lampung. Bandar Lampung. Di Bandar Lampung. Di Bandar Lampung. Ya? Oke. Laporannya kapan dibuat ya? Kalau laporan kita buat itu di bulan Juni kemarin. Bulan Juni Tanggal kemarin. 3 Juni. Tanggal 3 Juni. Oke, sebelum ini masalah hukum saya mau nanya. Ini Mas Alparis. Alparis adalah salah satu korban juga. Iya. Ikut kegiatan itu pada saat itu. Iya. Apa yang Mas lihat? Ada yang Mas alami juga apa? Cerita dari awal. Yang Mas intinya yang Mas alami apa, Mas? Nggak usah takut, Mas, cerita aja. Jadi kami berenam dari tanggal 14 itu kami kumpul. Kegiatannya itu dibilangnya itu akan dilaksanakan di Gunung Desa Talang Mulia, Sawaran. Tapi kami curiga mobilnya yang harusnya ke sana, tapi ke Masjid An-Nur, Teluk Betung. Posisinya itu dataran bawah. Dari jam 8 berangkat, 8 malam dari Unila. Jam 9 nyampe di masjid itu. Berangkatlah kami sambil bawa tas berat. Kami pakai headlamp dan ngikutin kakak tingkatnya, senior. Disitulah dari jam 9 nyampe jam 2 sore. Itu baru nyampe. Itu Dari jam 9 apa nih? 9 malam. Sampai jam 2 sore baru sampai. Jam 2 sore. Iya, jam 2 siang itu. Iya. Baru nyampe. Waktu awal-awal itu kan perjalanan memang sangat berat, apalagi tasnya tuh berat banget itu. Iya. Si almarhum ini waktu sudah nyampe di gunung, itu pun kami kasih dia tongkat. Dalam kelompok berenam ini dia yang paling lemah. Iya. Kami udah pernah latihan semua, kami olahraga, kecuali dia cuma mahasiswa biasa. Disuruh bawa tas yang amat berat. Iya. 10 jam lebih Pasti sulit. istirahat sebentar. Di sini membekas, dan waktu kami jam 12 hari Jumat itu istirahat, kami buka sepatu. Waktu kami buka sepatu, kaki kami udah remuk, udah nggak enak lah dilihat.
Bobot tas dia kami kurangin dan kami kasih dia tongkat buat ngebantu berdiri. Iya. Pada waktu itu kekerasannya memang hanya digunakan pakai botol kosong, dipetung-petung kami. Iya, iya. Dan awal-awal juga disuruh untuk melakukan push up. Setiap kami melakukan kesalahan akan diberikan satu seri. Satu seri sama dengan 25 push up. Iya. Waktu jam 2 itu sudah terkumpul 26 seri. Iya, 26 kesalahan. Iya. Itu hari pertama. Itu nanti kesalahannya akan numpuk. Diakumulasi. Pada hari terakhir ada 148 seri. Kisaran segitu. 148 dikali 25 push up. Iya. Dan pada waktu itu, waktu hari Jumat sore, itu hujan posisinya. Kami dikasih makan nasi dan tempe. Kami siap disuruh bangun tenda dari daun dan kayu. Lalu pada sekitar jam 6, jam 7 malam, itulah dimulai kekerasan pertama. Itu kami ditampar. Karena kami nggak becus, kami kurang kompak. Jalan nggak bareng, push up udah mulai nggak jelas. Dan kami diberikan yel-yel. Dan itu kami adalah yang nggak hafal yel-yelnya, nggak lancar. Nah itu kami kena tampar. Mereka menggunakan sistem 6 orang, satu badan. Satu kena tampar semua. Kalau saya masih kuat-kuat aja kalau ditampar. Tamparnya di bagian pipi pula. Kuat. Tapi kalau bagi almarhum, dia kan nggak pernah latihan. Dia nggak pernah ikut bela diri juga. Iya, iya. Otomatis tamparan yang dia rasakan pasti jauh lebih parah. Iya. Dan pas malam itu juga kami dipukul perutnya. Dibilangin, "Dek, tahan perut lu, Dek." Dipukul satu persatu. Tahan perut lu. Dor. Tahan perut lu. Dor. Ini latihan pecinta alam apa latihan apa ya? Biadab sekali pelaku-pelakunya. Waktu itu ada senior Iya. yang baik. Itu saya sempat nanya-nanya. Salah satunya, Kak, emang kenapa harus seperti ini? Bukannya kita kemah biasa? Mereka bilang, selama 4 hari ini kalian semangat ya. Semua ini untuk melatih mental fisik kalian. Nanti keesokan hari kita akan belajar pendidikan tentang alam. Tapi untuk Diksar ini kalian mau ditampar, disuruh push up, kalian harus semangat. Tahan ya sampai hari Minggu. Aku tuh udah sadar, aku sendiri sadar kalau ini semua skenario. Kayak disuruh push up dan udah terkumpul 148 seri Kali 25. kali 25. Saya tahu kalau ini cuman buat nakut-nakutin aja, buat nakutin. Tapi kalau bagi teman-teman saya pasti percaya omongan itu. Apalagi Pratama. Bahkan waktu kami pulang aja, waktu kuliah gitu, dia pun masih mikirin hutang serinya, hutang push up yang masih tersisa. Saya udah bilangin, itu nggak usah kita bayar, udah biarin aja, kacangin. Balik lagi di hari lapangan. Kami malam itu hari Jumat malam, kami tidur, bangun jam 5, makan sarapan, berangkat jam 6. Jam 6 pagi, hingga nyampe jam 3, itu masih belajar pendidikan biasa. Belajar tentang rappelling, nyari air, tentang survival. Tapi pada jam 3 itu, selesai kami dites, ditanya-tanya tentang apa yang kami dapat. Di situ kamilah disuruh bayar share lagi. Dibilangin udah numpuk, udah nambah 48. Ada sampah yang ketinggalan. Terus ada lagi jalan bareng tapi satunya ketinggalan. Jadi mereka ini ngebuat kesalahan ini biar numpuk. Iya. Dan juga pada waktu itu saya ditunjuk sebagai ketua lapangan
bahasanya sih jenderal lapangan. Jadi saya ketua kelompoknya. Pada waktu itu diperintahkan sebagai jenderal itu bisa selalu membuat laporan setiap 1 jam. Meskipun itu jam malam, jam 1, jam 2, jam 3, otomatis harus bangun. Saya nggak buat laporan itu karena saya tidur. Numpuk lagi lah sharingnya kan. Saya harus tahu jam berapa sekarang. Jadi saya bawa jam. Dan ini jam yang persis pada waktu itu. Saya peringat persis pada momen jam berapa. Contohnya jam 12 hari Jumat siang hari. Itu aja kami belum nyampe. Mereka bilang 5 jam. Ini aku bawa jamnya. Aku selalu ngeliat jam tangan ini. Jam 12 itu cuman istirahat panjang. Jam 2 baru kami nyampe. Lalu pada sore hari Sabtu itu selain lakukan push up, kami ditampar lagi, diperkenalkan yel-yel lagi. Tapi kali ini ada tamparannya salah satu senior. Dia itu Siapa? inisialnya S. S. Tapi itu nama lapangan sih. Iya. Jadi yang lain, senior lain, alumni lain itu nampak di bagian sini, di pipi. Dia nampak di bagian sini. Bagian Di kuping. area telinga. Kupingnya belakang. Bagian kuping. Kuping, bagian kepala, saraf di daerah sini. Dan pada sore itulah di mana yang saya setelah ditampar itu dengung suaranya di kuping kiri sini, teng. Saya nggak bisa dengar apa-apa. Saya kira pada waktu itu cuma tersumbat lumpur. Saya ingat kata-katanya. Woi, push up deh, turun deh. Ini jenderalnya budak apa gimana? Saya bukan budak apa gimana. Saya beneran nggak bisa dengar pada waktu itu. Tapi kanan saya masih bisa dengar. Cuman saya nggak kepikiran kan. Kuping saya kira masih baik-baik saja. Pada malam itu, ini kan tadi sore. Kami juga diperkenalkan hukuman namanya merangkak. Jadi pertama kami merangkak di lapangannya berkali-kali sambil teriak My Apple Lestari, My Apple Lestari. Kami juga disuruh merangkak di sawahnya di sana. Sawahnya bukan sawah yang lumpur empuk, ada batu-batu. Ada teman saya, itu Raja, waktu dia merangkak, itu ada momen kuku kakinya bukan copot, tapi patah. Itu lebih sakit lagi. Dia bilang, kak kaki saya sakit. Dia diangkat, diperban kakinya. Saya harap dia dapat istirahat setelah itu kan. Setelah diperban, disuruh lanjut lagi merangkak. Merangkak muterin sawah sambil teriak My Apple Lestari. Disinilah kami sadar bahwa mau bilang apapun, mau ngeluh, mau sakit apa, itu berasa percuma, malah nambah sih. Selesai dari sawah itu saya ngomong pada alumni. Saya ditanya, Dek, kamu kedinginan ya, Dek? Iya, Kak. Nih, Dek, vitamin, Dek. Tapi, Kak, ini cabe. Ya udah, makan aja. Makan ini vitamin ini. Saya disuruh makan cabe itu. Dan lagi-lagi saya nggak bisa ngeluh. Kalau saya ngeluh, bisa jadi saya dikasih lagi. Iya. Usai dari semua itu kami dari jam 8 sampai jam 11 malam itu cuman perkenalan dengan para alumni. Alumni dari tahun 1997 hingga sekarang. Iya. Itu ada yang di umuran 40-an, udah bapak-bapak. Ada yang udah punya anak. Ada mereka. Kami disuruh ngapalin semuanya. Laju, kami capek semua. Kami mau tidur, mau istirahat. Kami tidur jam 11. Tidur di tenda itu. Tenda seadanya tanah. Kalau ada batu itulah guling kami. Itu bantal kami. Pada jam 1 malam, itu kami dibangunin. Kami diinjak. Oi Dek, bangun Dek ke lapangan sekarang. Sambil tiarap. Sambil merangkak kami ke lapangan lagi dari tenda kami. Jam 1 malam diteriak-teriakin.
Saat balik ke lapangan, kami baris berenam, kami diberikan lilin satu persatu. Kami dibilang akan ada kegiatan pos to pos. Satu pos, satu orang. Disinilah kami berenam ini berpisah. Dan ini ada sekitar 5 atau enggak 6 pos. Dan ada pos yang namanya pos mental dan fisik. Setiap pos diisi alumni, senior alumni. Pada salah satu pos ini, bernama mental dan fisik, itu kami lebih disiksa lagi karena nama posnya mental dan fisik. Kami disuruh melakukan 12 seri, mau itu push up, sit up, atau pull up, itu harus. 12 push up itu 12 seri, 12 kali 25, itu udah banyak banget. Itu saya lama di pos itu. Saya urutan pertama waktu acara pos to pos. Orang yang kedua datang, Sukril. Itu kami sempat ketemuan. Jadi saya sempat ngelihat saya tersiksa, dia pun tersiksa. Dia waktu melakukan push up udah nggak kuat, melakukan sit up udah nggak kuat. Ya udah dia disuruh pull up, tapi pull up dia nggak bisa. Ya udah dia disuruh tahan di batang pohon, disuruh tahan gelantungan, terus perutnya tahan. Dek, tahan ya dek. Habis itu dialah jadi samsak, dor. Gila nih bajingan banget orang-orang lakuin. Untungnya dia tuh orang yang fisiknya kuat lah, dia tuh silat dia. Tapi tetap aja sakit benar. Iya pasti. Kalau saya sempat ngeluh, kak tangan saya kram, nggak bisa gerak. Yaudah dek, angkat tangan lo dek. Saya angkat. Nah, kalau saya tangan saya yang dijadiin samsak, dipukul tahan ya dek. Ngeluh kram ini biadab banget ini. Tapi mau gak mau nggak bisa ngeluh lagi kan, harus tahan. Gak ada yang lawan itu. Nggak berani kami. Ada 20-an senior alumni, terus kami di tengah hutan. Nah kalau si Pratama ini diapain? Nah waktu pos to pos ini kan kami terpisah ini, Bang. Oh iya. Nggak tahu dong Iya. apa yang dialami dia dan dia. Tapi yang kamu lihat sendiri, teman kamu aja dipukul, dijadiin samsak, dipukulin di gelantungan di atas pohon, kamu ngeluh sakit karena dipukul tangan kamu gitu kan? Iya. Oke. Terus? Jadi saya cuman lihat teman saya itu, sisanya nggak tahu. Almarhum ini Pratama itu di urutan terakhir. Iya. Waktu di pos terakhir, pos ke-6 itu kami saling menunggu. Kami sudah kumpul 5 orang, tapi ketinggalan 1 orang lagi, Pratama. Entah kenapa dia ini yang paling lama. Kami khawatir pada waktu itu. Waduh Der, dia diapain cok? Lama bener. Kami nungguin dia udah nyampe nih di pos ke-6. Udah kelihatan banget dia tuh udah kewalahan, udah pengen pulang. Mukanya udah kelihatan dia udah capek bener dia. Udah hilang semangatnya. Dari jam 1 itu sampai kisaran jam 1 lagi 12 jam penuh dipukul lagi kita, ditampar lagi kita. Bahkan kami sempat ditendang. Kami kan waktu itu ditampar kan. Dor, woi dek, kalau lu ngelak dek. Woi, kalau gua ngomong itu jawab. Ditendang sama dia. Dush. Dan aturannya 6 orang, 1 badan, 1 kena tendang. Kami kena semua. Kami fisiknya kuat. Tapi Pratama, selain dia paling lemah, dia jadi target utama lah buat mereka itu. Dia ngalamin lebih parah, dia pun yang ngerasainnya lebih parah juga. Pada waktu acara selesai, jam 1, kami dibarisin gitu. Kami tuh sebenarnya nangis. Akhirnya udah selesai. Semuanya nangis kecuali Pratama. Saya ngeliat dia tuh, wah ini orang pasti udah gimana gitu loh. Udah tersiksa 4 hari gini. Tapi dia nggak nangis dah. Jadi yang saya lihat di pikiran dia ini masih
tersiksa dia nih. Iya. Usai jam 1, makan-makan di sana, kami disuruh bilas. Sore udah keluar hutannya. Jam 3, jam 4, kami keluar hutan, naik truk pickup. Nyampeknya tuh malam, jam 7, jam 8 malam. Itu yang dimana kami barulah pulang, nyampe di rumah. Cuman kami waktu itu nggak berani buat ngelapor. Kami Iya. pengennya istirahat dan nggak mau mikirin lagi lah mimpi buruk yang terjadi sebelumnya. Jadi seminggu 2 minggu kemudian itu sebenarnya saya masih di Mahepel saya tahu. Sekitar seminggu setelah Diksar Bisa. itu bukan seminggu, 3 hari lah. 3 hari setelah Diksar itu saya ke rumah sakit karena kuping saya keluar darah. Orang tua saya tahu. Di sana saya diperiksa, dibilang tuh saya infeksi. Tunggu infeksinya hilang, seminggu kemudian periksa lagi ke dokter. Ternyata gendang telinga saya pecah. Iya. Untuk sementara kiri saya ini tidak berfungsi dengan normal, hanya 20%. Ini sudah bulan Juni kan ini? Iya. Ini bulan Juni, 2 hari yang lalu, itu saya kembali periksa kondisi kuping saya. Kukira udah ketutup kan, soalnya udah 5 bulan, 6 bulan. Ternyata masih kebuka ini. Saya kalau ini kemasukan air, saya pusing, saya Oke. nggak bisa gerak gitu. Nah, tadi ada lagi yang suruh minum spiritus tuh gimana? Itu kami nggak tahu kalau waktu pos to pos, waktu kami terpisah, juga. bisa jadi dia disuruh minum lagi. Iya. Karena waktu pos to pos ini pun yang megang udah bukan senior lagi, ini alumni sekarang. Dia minum. Alumni juga Iya, terlibat di sini berarti. alumni yang banyak. Senior cuman beberapa, alumni 20-an. Iya, iya. Nah, terus itu tadi yang ada 2 wanita yang membenamkan dia ke lumpur itu. Siapa itu pelakunya? Itu senior itu. Lupa, takut salah karena wanitanya itu ada banyak. Bahkan yang membuat kuping saya rusak ini, Perempuan juga? itu perempuan malah. Perempuan macam apa itu kayak begitu? Tadi dia seenak-enaknya nampak, yang lain nampak di sini. Ini nampak Sarap. bagian kepala. Masih ingat siapa yang nama kamu itu? Ingat, Siapa? ingat banget. Jadi nama lapangannya itu Sures. Iya. Kak Sures, perempuan. Baru kemarin wisuda. Hmm. Berarti dia waktu itu senior akhir lah. Belum alumni. Oke. Dan ini udah ditangani kepolisian. Sudah. Oke. Apa yang dilakukan sama kampus dulu dari pihak kampus? Kalau untuk pihak kampus itu Ada tindakan kemarin apa itu ada pasti? tindakan dia sudah bentuk tim investigasi. Iya. Gitu. Dari bentuk tim investigasi itu kemarin itu ada hasil. Iya. Jadi hasil itu memang benar adanya tindak kekerasan Iya. terhadap anak-anak Diksar yang dipanitiakan oleh Iya. Mahepal. Gitu. Dan pihak kampus juga mengaminkan itu ada tindak kekerasan. Dan juga di sana ada kelalaian dari pihak DVL sama pihak dekanat. Iya, iya. Gitu. Nah sekarang ini kami pertanyakan itu apakah kelalaian itu ada sanksi tegas dari pihak kampus? pihak kampus. Sedangkan yang ngasih persetujuan itu pihak dekanat, ada persetujuannya dan pihak DVL selaku pembimbingnya. Gitu. Apa sih sanksinya kelalaian itu? Gitu. Dari pihak kami kuasa hukum dan korban juga harusnya ada sanksi itu gitu selain dari tindak kekerasan dilakukan oleh panitia dan alumni ya senior yang dilakukan itu setidaknya ada sanksi tegas juga Ada nggak? gitu. Untuk sekarang kita belum menemukan itu. Iya, iya. Belum menemukan itu. Sedangkan dari kematian dari almarhum Pratama Wijaya Kesuma ini juga banyak sekali kejanggalan gitu. Di antaranya itu ada luka tadi di sekujur tubuh dan ada gumpalan darah di kepala. Itu bagi kami itu sangat fatal gitu sehingga mengakibatkan kematian terhadap anaknya klien kami itu. Gitu, Bang. Oke, dan dari kepolisian sejauh ini sudah proses seperti apa di Polda Lampung?
Kalau dari kawan-kawan kita dari kepolisian itu untuk sekarang ini sudah tahap lidik ya. Ya, Untuk kemarin informasi terakhir itu dari pihak panitia dan korban 5 orang itu sudah periksa, dan dari pihak medis juga dari Rumah Sakit Abdul Muluk juga sudah periksa. Informasi dari kemarin dari Rumah Sakit Abdul Muluk juga gitu. Sudah diperiksa juga. Oke, nanti saya juga akan langsung berkoordinasi. Saya coba akan telepon Kapoldanya, atau saya berkoordinasi juga dengan Putri Zulkifli Hasan dari PRRI dari PAN yang dari Dapil Lampung juga. Siap. Nanti biar langsung diatensi ke kanan ke kiri dan dipertanyakan sejauh mana prosesnya. Ya. Dan juga nanti mungkin kita akan pertanyakan juga ke pihak kampus ya. Sejauh mana tindakan tegas disiplin mereka terhadap, ya kan mereka sudah mengaminkan bahwa Iya, ini. ada tindakan keras di sana. Apa tindakan tegas mereka terhadap si senior ini ya kan? Iya, yang pasti kan senior-seniornya. Iya. Terus ya kalau memang udah ada tindak pidana keras, ya silakan lanjutkan ke tindak pidana. Oke. Gitu. Dan sempat ada intimidasi setelah itu? Waktu bulan Desember tuh saya sempat coba ngelapor, Bang. Jadi waktu bulan Desember itu saya sama kayak almarhum, saya takut untuk buat laporan. Cuman dari keenam kami ini haruslah ada satu yang mengungkapkannya. Jadi saya nggak berani buat lapor ke polisi, saya lapor dulu lah ke pihak dekanat. Waktu saya buat laporan pada waktu itu, sebenarnya mereka sudah diberi sanksi. 3 sanksi utama. Jangan diulangkan, biaya pengobatan para anggota itu, korban, dan membersihkan embung. Yang membersihkan embung ini, itu bahkan kami aja malah diajak. 6 orang korban ini disuruh ikut bersihin embung. Tapi cuman 1 dari teman kami yang ikut. Itu saya nggak puas lah kan. Saya merasa ini nih nggak sepadan apa yang dialamin. Lalu saya lanjut lah cerita ke orang. Saya coba cerita ke pers media di sana. Cuman pada waktu itu dekanat mungkin dengar lah kalau saya masih ngomong, masih cerita-cerita. Jadi berenam ini kami dipanggil. Kami disuruh buat surat untuk mendatangani pernyataan bahwa kami tidak menuntut dan acara kemarin itu berupa sukarela. Semuanya tanda tangan biar nggak ada masalah, biar masalah ini selesai. Kecuali saya nggak setuju. Iyalah, dekanat kan harusnya di dekanat yang benar. Ya dia harusnya tidak melakukan seperti ini, harus netral dan harus menindak tegas ya kan. Benar. Tapi kamu nggak setuju, lanjut apa? Saya nggak setuju, saya nggak tanda tangan. Lalu ada ibu ini ngomong, Riz, nggak apa-apa kamu nggak tanda tangan. Ini cuman buat jaga-jaga. Cuman ini kita selesaikan secara keluarga aja ya. Jangan cerita lagi. Misal, kalau kamu cerita lagi atau sampai berita yang up, kami dekanat loh, Riz. Misal kamu butuh bantuan beasiswa, kami bisa aja nggak bantu, Riz. Ya, ini intimidasi nih. Ini bentuk pengancaman juga sebenarnya. Iya. Terus saya dibilangin lagi. Lalu kalau kamu ada masalah nilai, itu bisa, Riz. Siapa yang bilang ini? Ini Bu Ning, Ibu sub bagian kemahasiswaan dekanat FEB. Itu dibilang kalau saya cerita lagi berarti nilai saya bakal bisa diotak-atik sama mereka. Saya takut pada waktu itu. Tapi pada hari yang sama, setelah saya dari ruang dekanat, itu saya ketemu 2 senior. Gentolet sama Apen. Saya dipanggil. Dek, sini dek. Saya dipanggil. Saya dibilang, Riz, lu tahu nggak sih, Riz, lu nih bola api politik sekarang ini. Lu dipanggil di sana, lu dipakai sama BEM. Kami takut loh, Riz, kamu nanti kenapa-napa. Kamu tuh udah bagian dari keluarga Mahepel. Kami ini
Kamu pernah nggak sih dengar mahasiswa hilang? Kamu nggak mau itu terjadi sama kamu. Dia ngomong kayak Iya, gitu, iya. secara pelan-pelan. Ya. Tapi yang saya rasakan, kalau saya cerita lagi, mahasiswa hilang, itulah saya target. Iya, intimidasi Iya, itu, intimidasi. ancaman ya. Benar. Setelah bulan Desember itu, udahlah, saya udah males semangat kuliah. Saya nggak buat laporan lagi. Udah, saya fokus keluar aja. Pada bulan Juni kemarin, setelah sahabat saya, Pratama, karena dia ini teman kelas saya, Iya. sahabat saya, waktu kuliah, saya samping dia. Iya. Setelah dia meninggal, dan itu sudah mutusin buat udahlah keluar kuliah aja lah, mending cari univ lain. Itu Unila tuh negeri kan benernya? Negeri. Iya, Kan sulit masuk negeri. Kamu Iya. segitu Tes. segitu kamu orang mempertahankan udah masuk negeri, tapi kamu berarti mau keluar tuh udah nggak tahan lagi ya? kalau isinya kayak gitu, Iya, iya. iya Iya. percuma. Terus akhirnya kamu keluar? Keluar udah nggak kuliah lagi. Aduh, sayang Nggak banget. kuliah lagi di sini. Kamu tuh, kalau saya terus terang ya, saya menilai orang, kita ngomong walaupun baru kenal berapa sejam ini, saya melihat kamu orangnya pintar, kamu orangnya berani. Kamu tidak berhak untuk mendapatkan hal kejadian seperti ini. Harusnya kamu yang berhak kuliah di sana, dan senior-senior Makanya itu yang berhak, yang harusnya dikeluarkan dari kampus. Terus kamu sekarang kuliah? Lagi nyari sebenarnya, cuman ngelihat harga uang pangkal yang naik-naik, agak pusing juga. Kemarin saya nggak bayar karena saya SNBT. Kalau sekarang SNBT saya nggak ini, Kamu mau masuk mana rencananya? Univ Jawa, manapun yang nerima Di saya. Lampung nggak mau? Oh nggak, jauh-jauh dari Lampung. Kalau Lampung swasta mau? Kalau Lampung swasta juga kayaknya enggak, karena masih daerah Lampung. Saya agak ngeri-ngeri mereka Kalau Lampung ramai. swasta saya sebenarnya bisa coba cari beasiswa buat kamu. Bisa. Tapi kamu pengen kuliah lagi. Kamu cita-citanya apa sih? Saya sebenarnya cita-cita pengen jadi freelancer. Saya waktu kuliah aja saya sambil kerja itu. Saya ngajar. Saya ngajar silat dan Inggris speech pidato. Pengennya cita-cita jadi Freelancer. freelancer apa? Freelancer itu apa? Jadi apa freelance ya? Kerja mana-mana, pindah-pindah gitu mungkin. Jurusan kamu terakhir apa? Bisnis digital. Ya yang berhubungan dengan bisnis itu saya Oke. tertarik banget. Oke, ini saya telepon nih. Ada Zita. Halo, Bu Zita Anjani. Iya, Bu ya. Zita, ini di depan saya nih ada keluarga dari korban Pratama yang meninggal, korban kekerasan di waktu pendidikan di Mapala, Iya, Mahepel. Mahepel. Mahepel ya, di Lampung, di Unila. Mahepel. Mahepel. Iya, saya dengar itu. Oke, dan ini ada juga Mas Faris. Faris Faris. ya, yang dia berusaha mengungkap dan melaporkan ke kanan kiri, tapi malah diintimidasi, dan akhirnya dia memutuskan setelah sahabatnya meninggal, dia memutuskan untuk keluar. Orang ini pintar, dia pengen kuliah lagi. Saya tanya, bisa nggak kita berikan sesuatu di UIN gitu, di Lampung Selatan? Ya, pertama-tama turut berduka cita Iya. ya atas kerabat mahasiswa dari Unila. Iya. Sesama persaudaraan Lampung, kita turut berduka dan mudah-mudahan keluarga diberikan ketabahan. Untuk mahasiswa yang tadi mau pindah, kita sangat welcome untuk di UIM, Universitas Indonesia Mandiri Lampung Selatan. Nanti di situ dikasih beasiswa untuk melanjutkan kuliah. Pokoknya jangan sampai putus sekolah lah. Kita support. Oke, Kita pengen putra putri UIN. Lampung ini UIN Lampung terus Selatan. membanggakan provinsi Lampung. oke. Jadi ini ada Bu Zita Anjani, utusan khusus Presiden bidang pariwisata. Iya. Jadi Faris ya. Iya, Faris, Faris. iya. Kalau kamu mau, Faris ya, Faris. Iya. Nanti ini minta nomornya ya, Uya ya. iya, Nanti nomornya ya. nanti kamu dapat beasiswa nih di UIM. Ya, kamu teruskan cita-citanya, dia pengen freelance untuk apa? Digital apa? Bisnis. Digital bisnis. Mungkin nanti bisa Digital bergabung business. juga Oh, iya. dengan Kita dengan ada jurusan, nanti kamu pilih aja mau bisnis atau kita juga ada ini kreatif. kreatif juga ya. Nanti mungkin juga kalau udah lulus, kalau emang ini pintar, bisa kita kerja sama kita kan semua. Daerah. Ya, hidup Betul, budaya. betul. Oke. Siap. Nanti Oke. aku kontak-kontakan sama Faris ya. Iya, Bu Zita. Makasih Bu Zita. Iya. Ya, siap Iya. ya. Iya, Assalamualaikum. Salam. Tuh, Faris. Saya kalau di saya ngelihat orang kalau punya feeling saya pintar, saya usahakan biar gimana pun, kalau kamu lanjut kuliah, lanjut. Dan kalau saya arahkan kamu ke untuk kuliah, insya Allah kalau kamu pintar, benar seperti feeling saya, kamu setelah itu bisa langsung kerja.
Ya, kamu pikirkan, nanti nomor teleponnya saya kasih, ya. Iya. Dan saya akan juga kawal terus. Siap, Bang. Saya akan koordinasi nanti ke kepolisian gimana, dan nanti kita akan pertanyakan juga ke Unila bagaimana tindakan tegas mereka terhadap senior-senior ini. Iya. Ada yang ingin disampaikan lagi mungkin? Ya, selain daripada yang tadi Mas Uya, kita juga kan ngelihat Iya. dari ibu korban dan klien kami Iya. ini ancaman-ancaman dan intimidasi itu kan terus meningkat terus, Mas Uya, sampai Iya. pada akhirnya kita buat laporan. Intimidasi itu secara tidak langsung walaupun halus mereka merasa terancam, Mas. Akhirnya kita kemarin buat pemberitahuan minta perlindungan ke LPSK, Mas Uya. Artinya biar mereka juga aman kayak si Faris ini mau kemanapun bisa rasa aman, Mas Iya, Uya. Iya. Jadi harapan kita juga kan dari pihak kepolisian Polda Lampung makin cepat makin baik lah, Mas, untuk mengungkap kematian almarhum. Karena memang kejanggalan kematian almarhum luar biasa, Mas. Yang sampai sekarang kita pertanyakan kan ada bekas jerat leher di jeratan tali di leher. Iya. Korban. Nah itu kan yang harus kita juga pertanyakan lebih dalam lagi, Mas. Oke, dan Ibu ada yang ingin disampaikan lagi apa mungkin untuk para Harapan. terduga pelaku-pelaku ini? Harapan saya dari keluarga saya, pelaku-pelakunya cepat ditindakin, dihukum seadil-adilnya. Mapelnya. Orang hepelnya itu senior-seniornya juga. Ya nggak perlu, itu organisasi itu Terus dibubarkan. guru-gurunya Harus yang dihapus apa? tuh. Ya. Dekan-dekannya yang ikut-ikut ngehalangin juga. Benar, Kalau Pak. bisa dipecat ganti. Itu harapan kami. Yang cenderung menutup-nutupi. Iya, termasuk saya di Megasi, jangan ngadu itu juga. Apa Ibu diintimidasi apa? Dorang datang pas aku lagi nikah hari. Dorang datang sempat berempat ke rumah. Siapa yang datang itu? Dari pihak Guru dekan. apa dekan Ibu siapa? dekan Ibu Nelly Iya. sama temennya. Dia ngomong jangan dinaikin. Terus postingan saya di Facebook disuruh dihapus. Ini bilang ngomong dekannya langsung. Iya. Dekannya Wakil kok dekan. Orang Wakil dekan. dekan, wakil dekan. Wakil Wakil dekan, dekan. nggak tahu, pokoknya dia dari Unila, dia ngomong postingan Facebook saya harus dihapus. Nanti wartawan pada datang ke Unila jelek Lampung. Dia minta tolong hapus. Terus jangan dinaikin masalah ini, gitu. Terus dengan catatan saya bilang saya mau hapus. Anak mahepel yang pernah mukul anak saya datang ke saya minta maaf ngakuin kesalahan. Ternyata nggak dilakuin dorang. Oke, saya mengerti perasaan itu, dan saran saya buat Unila. Unila ini kampus yang bagus, saya tahu. Ya. Bagus kok, universitas negeri. Iya. Iya. Dan yang bermasalah ini kan adalah Oknum Anda. mahasiswa ya. Tapi jangan jadikan ya oknum-oknum ini ya, kalau kalian lindungi justru akan mencoreng Reputasi. reputasi kampusnya. Iya. Janganlah, apalagi kalian sebagai pendidik ya, orang dekanat ya, wakil dekan atau apapun siapapun gitu ya, yang cenderung menutup-nutupi atau mengintimidasi korban atau mungkin pelapor ya. Pantaskah kalian sebagai pendidik melakukan ini? Harus sebagai pendidik yang benar ya, akademisi yang benar. Anda harusnya membela para korban dan menindak oknum-oknum yang melakukan tindakan dugaan kejahatan. Itu seharusnya. Kalau justru saran saya, kalau kalian bisa menindak para oknum-oknum ini, nama kalian tetap baik kok. Saya tahu Unila ini kampus yang bagus loh. Ini kan masalahnya masalah oknum-oknum. Benar. Benar. Oknum aja. Benar, Bang. Jangan jadikan justru dengan kalian mengintimidasi ini jadi justru mencoreng lebih banyak lagi gitu kan. Ayolah berpikir sehat. Anda kan seorang pendidik. Ya. Oke, itu aja, Ibu. Mudah-mudahan ini masalah cepat selesai. Dan kamu pikirkan ya soal kuliah, jangan sampai putus sekolah ya. Ya. Oke. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan tidak ada terjadi lagi kekerasan di lingkungan pendidikan. Apapun dari tingkat SD, SMP, SMA sampai universitas ya, dan pesantren apapun jangan sampai terjadi lagi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.